Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan soal-soal untuk 50 soal pada sesi kali ini. Kita lanjut untuk soal 451 sampai soal 500. Seperti biasa petunjuknya, Anda sediakan kertas Anda, alat tulis Anda. Begitu saya bacakan soal, Anda langsung jawab merupakan jawaban yang paling tepat menurut Anda. Apakah itu jawaban A pilihannya, B, C, D, atau E. Kemudian di akhir video Anda silakan kembali ke deskripsi dari video ini, cocokkan koreksi jawaban Anda. Berapa skor Anda, berapa benar skor Anda adalah 2 kali dari jumlah jawaban benar. Dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar terkait dengan skor Anda. Dan jika Anda rasa masih belum yakin dengan soal-soal, masih ada yang kurang, silakan kasih komentar untuk kritik, saran, dan perbaikan video kedepannya. Dan Anda untuk memaksimalkan pengetahuan Anda tentang soal-soal kepemiluan, silakan ulangi soal tersebut, ulangi simulasi dimaksud untuk menambah pengetahuan Anda. Dan kita langsung saja lanjut ke soal nomor 451. Saya bacakan soal, saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. Baru Anda kerjakan begitu terus sampai selesai soal nomor 500. Kita lanjutkan mulai dengan soal 451. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 meliputi: A. Pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS yang bersangkutan. B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB. C. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan namun menggunakan KTP elektronik, kartu keluarga, dan atau paspor. C. Hanya jawaban A dan B yang benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab adalah selama kurang lebih 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 452. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS menurut Undang-Undang 8 2015 meliputi: A. Pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS yang bersangkutan. B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan atau DPTB. C. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan namun menggunakan KTP elektronik, kartu keluarga, dan atau paspor. C. Hanya jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda 3 detik untuk menjawab. Durasi waktu 3 detik diberikan, saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 453. Jumlah surat suara tambahan sebagai cadangan di setiap TPS pada pelaksanaan pemilihan serentak menurut Undang-Undang 1 tahun 2015 adalah: A. 1% dari jumlah daftar pemilih tetap. B. 2% dari jumlah daftar pemilih tetap. C. 2,5% dari jumlah daftar pemilih tetap. D. 3% dari jumlah daftar pemilih tetap. E. 5% dari jumlah daftar pemilih tetap. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik dipergunakan untuk menjawab. Tentukan pilihan Anda. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 454. Jumlah surat suara tambahan sebagai cadangan di setiap TPS pada pelaksanaan pemilu menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah: A. 1% dari jumlah daftar pemilih tetap. B. 2% dari jumlah daftar pemilih tetap. C. 2,5% dari jumlah daftar pemilih tetap. D. 3% dari jumlah daftar pemilih tetap. E. 5% dari jumlah daftar pemilih tetap. Demikian soal tersebut. Silakan jawab soal dimaksud. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 455.
Pejabat negara yang harus cuti ketika menjadi pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden adalah kecuali A. Presiden dan wakil presiden, B. Menteri, C. Gubernur dan wakil gubernur, D. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 4, 5, 6. Pada pelaksanaan kampanye pemilihan serentak, presiden, menteri, gubernur, dan bupati tidak dilarang melakukan kampanye. Berikut ini adalah beberapa pihak yang dilarang berkampanye kecuali A. Kepala desa, B. Pejabat BUMN atau BUMD, C. Hakim, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, D. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, E. Pejabat negara yang menjadi pasangan calon dalam pemilihan serentak. Silakan jawab soal tersebut. Soal tersebut Anda jawab dengan waktu diberikan selama 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 4, 5, 7. Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilu kada adalah A. Berita acara penghitungan, B. Surat dari DPC partai kepada DPP partai, C. Keterangan dari anggota pengawas pemilihan, D. Keterangan atau surat dari pemilih yang sah, E. Jawaban A dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Soal tersebut Anda jawab dengan durasi waktu 3 detik. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 4, 5, 8. Pada saat pemungutan suara, seorang karyawan gagal menyalurkan hak pilihnya disebabkan larangan dari pemilik perusahaan. Tindakan apa yang harusnya dilakukan seorang pengawas pemilu? A. Menyelesaikan sebagai sengketa pemilu, B. Melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja, C. Memproses tindakan pemilik perusahaan karena hal tersebut merupakan tindak pidana pemilu, C. D. Membiarkan hal tersebut karena bukan merupakan pelanggaran, D. Menunggu adanya laporan dari pegawai tersebut. 4, 5, 8. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik pergunakan 3 detik dihitung dari sekarang juga. 1, 2, 3. Lanjut soal 4, 5, 9. Dalam pemilu kepala daerah, peserta pemilu mengajukan permohonan mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi, kabupaten, kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat A. 2 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilu oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota, B. 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota, C. 4 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara pemilu oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota, D. 7 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota, E. 14 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama kurang 3 detik untuk mengerjakan. Kerjakan dari sekarang. 3 detik dihitung dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 4, 60. Apabila terdapat pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih,
atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka tindakan pelaksana kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai A. Tindak pidana pemilu, B. Pelanggaran administrasi pemilu, C. Pelanggaran kode etik dan asas pemilu, D. Teror terhadap penyelenggaraan pemilu, E. Perselisihan tata cara pelaksanaan pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu menjawab hanya 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 461. Pada saat kampanye pemilu, seorang pengurus partai melakukan kampanye dengan menggunakan kendaraan dinas. Pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu secara musyawarah. Bagaimana Anda menilai tindakan pengawas pemilu tersebut? A. Tindakan itu sudah tepat karena hal itu merupakan sengketa pemilu. B. Pelanggaran itu seharusnya diajukan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dikenai sanksi disiplin pegawai negeri sipil. C. Tindakan pengawas tersebut tidak tepat karena pelanggaran itu harus diselesaikan secara hukum. D. Pelanggaran itu seharusnya ditangani oleh KPU. E. Tindakan pengawas pemilu tidak tepat karena seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan ke pihak polisi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu untuk menjawab adalah hanya 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 462. Yang tidak termaksud alasan mengapa Bawaslu perlu bekerja sama dengan lembaga mitra dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. A. Karena Bawaslu memiliki anggaran yang dapat dialokasikan bagi lembaga mitra yang bekerja sama dengan Bawaslu. B. Karena Bawaslu memiliki banyak keterbatasan personil dalam melaksanakan pengawasan penyelenggara pemilu. C. Karena Bawaslu merupakan perwujudan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. D. Karena Bawaslu membutuhkan dukungan dari lembaga lain dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu. E. Karena Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 463. PPATK adalah singkatan dari A. Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan, C. B. Pengendalian dan Analisis Transaksi Keuangan, C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, D. Pusat Pengaduan dan Analisis Transaksi Keuangan, E. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. 464. Disduk Capil adalah singkatan dari A. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, B. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilu, D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, D. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilih, D. Dinas Kependudukan dan Pencacahan Sipil. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1 2 3 4 6 5. Pada pelaksanaan pemilu kepala daerah banyak terjadi perselisihan hasil pemilihan. Apakah yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? A. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu kada mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu. B. Perselisihan antara KPU dan pengawas pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. C. Perselisihan antara para penyelenggara pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. D. Perselisihan antara para peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 466.
Prinsip utama yang harus dimiliki Bawaslu dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pada pemilu pemilihan serentak adalah: A. Menunggu kelengkapan bukti laporan. B. Mempertimbangkan waktu pelaporan. C. Memprioritaskan laporan pemantau. D. Menyerahkan laporan kepada KPU. E. Tidak boleh menolak laporan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi dalam pemilu atau pemilihan serentak adalah: A. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu atau Pemilihan. B. Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu. C. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah. D. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu atau Pemilihan yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu atau pemilihan dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. E. Pelanggaran terhadap syarat pencalonan peserta pemilu pasangan calon. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 468. Pada pelaksanaan pemungutan suara, setiap pemilih dilarang: A. Melaporkan adanya dugaan pelanggaran oleh ketua KPPS atau PTPS. B. Meminta pergantian surat suara sebanyak 1 kali. C. Menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. D. Meninggalkan TPS sebelum 13.00. E. Tidak menggunakan hak pilihnya. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda 3 detik untuk menjawab. Pergunakan dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 469. Berikut adalah pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menangani laporan pelanggaran pemilu pemilihan kecuali: A. Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. B. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. C. Kode etik jurnalistik. D. Peraturan Bawaslu. E. Peraturan KPU. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu menjawab adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 470. Yang dimaksud dengan sengketa pemilihan kepala daerah adalah: A. Perbedaan perhitungan antara pasangan calon dengan KPU terkait dengan penetapan hasil perolehan suara. B. Perbedaan pemahaman antara pasangan calon dengan KPU atau antar pasangan calon tentang peraturan pemilu kada. C. Perbedaan pemahaman antara KPU dengan Bawaslu tentang peraturan pemilu kada. D. Perbedaan pengetahuan antar pasangan calon. E. Perbedaan antar parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan pasangan calon. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik hitungan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 471. Lembaga yang berwenang membuat peraturan Bawaslu terkait dengan penanganan sengketa antar pasangan calon dalam pemilihan serentak adalah: A. Mahkamah Konstitusi. B. KPU Kabupaten Kota. C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. D. Bawaslu. E. PT UN. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 472. Lembaga yang berhak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu adalah: A. Penyidik kepolisian. B. Bawaslu. C. KPU. D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. E. Kejaksaan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 473. Yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu kepala daerah adalah: A. Sengaja berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.
B. Sengaja memalsukan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. C. Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. D. Dengan sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan haknya. E. Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda soal tersebut dijawab dalam waktu 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 474. Undang-Undang 32 tahun 2004 mengatur tentang A. Pemerintah daerah, B. Penyelenggara pemilihan umum, C. Penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, D. Pemilihan umum kepala daerah, E. Pemilihan, pengangkatan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 475. Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersifat A. Kajian, B. Mengikat, C. Masukan perbaikan, kita ulangi 475. Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersifat A. Kajian, B. Mengikat, C. Masukan perbaikan, D. Sebatas rekomendasi, E. Dapat diajukan banding. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 476. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang A. Pemerintah daerah, B. Penyelenggara pemilihan umum, C. Penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, D. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, E. Pemilihan pengangkatan dan pengesahan kepala daerah. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda, waktu yang diberikan untuk menjawab adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 477. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut, kecuali A. Pengawas pemilu, B. Polisi, C. Jaksa, D. Pengadilan, E. Lembaga pemasyarakatan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 478. Pelanggaran yang dapat terjadi pada masa tenang antara lain A. Kampanye di luar jadwal, B. Pemilih tidak datang ke TPS, C. Saksi tidak menyerahkan surat mandat, D. Calon kepala daerah tidak menandatangani deklarasi, E. Petugas tidak menyerahkan salinan DPT kepada saksi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 479. Mekanisme yang tepat untuk menangani tindakan pimpinan perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan suara adalah A. Penanganan tindak pidana pemilu atau pemilihan, B. Penyelesaian hubungan industrial, C. Kode etik pegawai, D. Sengketa hasil pemilihan, E. Pengadilan HAM berat. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda 3 detik diberikan waktu untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 480. Terhadap calon wali kota yang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa A. Tindak pidana pemilu karena tidak melengkapi persyaratan, B. Pembatalan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat, C.
peringatan tertulis karena pelanggaran administrasi. D. Sanksi administrasi karena melakukan perbuatan tercela. E. Kurungan pidana karena melakukan kebohongan publik. Soal 481. Sanksi yang tepat bagi penyelenggara pemilu yang menjadi anggota partai politik diantaranya: A. Pemberhentian, B. Penghargaan, C. Peringatan, D. Rehabilitasi, E. Dinonaktifkan untuk sementara waktu. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. Anda pergunakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 482. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota adalah: A. Menerima laporan dugaan pelanggaran, B. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, C. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, D. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pemilihan, E. Meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Demikian soal tersebut. Silakan jawab selama 3 detik. Untuk menjawab, hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 483. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kota dapat merujuk kepada: A. Peraturan Wali Kota, B. Peraturan Panwas Kota, C. Peraturan KPU, D. Peraturan Bawaslu Provinsi, E. Undang-Undang Dasar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu 3 detik diberikan untuk menjawab. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 484. Peserta pemilu atau pemilihan berhak melakukan kegiatan kampanye sebagai berikut kecuali: A. 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan, B. Menggunakan anggaran pemerintah, C. Sebelum dimulainya masa tenang, D. Membawa alat peraga kampanye, E. Melakukan pertemuan terbatas. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 485. Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dapat dikenakan sanksi berupa: A. Dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan, B. Pembatalan sebagai peserta pemilihan, C. Penghentian kegiatan kampanye, D. Membayar denda, E. Kurungan penjara. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 486. Lembaga yang tidak tercantum dalam Perpu nomor 1 tahun 2014 untuk menerima laporan pelanggaran pemilihan adalah: A. Bawaslu, B. Panwas Kabupaten Kota, C. Panwas Kecamatan, D. PPL, E. Pengawas TPS. Demikian soal tersebut dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 487. Laporan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh kecuali: A. Pemilih, B. Pemantau pemilihan, C. Peserta pemilihan, D. Pengawas pemilihan, E. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu digunakan untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut soal 488. Yang tidak termasuk syarat formil untuk menyampaikan laporan adalah: A. Identitas pelapor, B. Pihak terlapor, C. Alat bukti, D. Uraian kejadian, E. Waktu dan tempat kejadian. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu pergunakan untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 489. Batas waktu untuk menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan adalah: A. 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan, B. 3 hari sejak diketahui dan atau ditemukan, C. 2 hari sejak menerima laporan, D. 3 hari dan dapat ditambah 2 hari
diketahui dan atau ditemukan. 7 hari sejak kejadian. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu untuk menjawab Anda pergunakan adalah selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 490. Laporan pelanggaran pemilihan yang merupakan tindak pidana pemilihan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota kepada A. Bawaslu, B. DKPP, C. KPU Kabupaten Kota, D. Kejaksaan, E. Polri. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 491. Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan: A. Pelanggaran terhadap aturan pemilihan yang bukan merupakan tindak pidana pemilihan. B. Pelanggaran terhadap sumpah dan janji pelanggaran terhadap sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. C. Pelanggaran terhadap tata cara pemilihan. D. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan. E. Pelanggaran terhadap tata usaha negara bidang pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab soal dimaksud selama 3 detik. Hitungan 3 detik dipergunakan. Saya mulai dari sekarang. 1 2 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 492. Dari opsi berikut ini 492. Dari opsi berikut ini manakah yang dapat menjadi pihak dalam sengketa pemilihan? A. Antara Panwas Kabupaten dengan KPU Kabupaten. B. Antar Panwas Kabupaten. C. Antar peserta pemilihan. D. Antar peserta dengan pemantau pemilihan. E. Antar pemantau pemilihan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 493. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan waktu paling lama. A. 3 hari sejak diterima laporan. B. 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan. C. 12 hari sejak diterima laporan atau temuan. D. 14 hari sejak kejadian. E. 14 hari sejak diterima permohonan. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 494. Panwas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan dalam waktu paling lama. A. 2 hari setelah laporan diterima. B. 3 hari setelah laporan diterima. C. 3 hari setelah meminta keterangan. D. 7 hari setelah laporan diterima. E. 12 hari setelah laporan atau temuan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda 3 detik waktu diberikan untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 495. Meminta keterangan atau klarifikasi tambahan oleh Bawaslu dalam rangka mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya A. Wajib. B. Pilihan atau dapat dilakukan sesuai kebutuhan. C. Dilarang. D. Mutlak. E. Sesuai permintaan pelapor. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 496. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilu atau pemilihan diatur dengan A. Peraturan KPU. B. Peraturan Bawaslu. C. Peraturan KPU Provinsi. D. Peraturan Bawaslu Provinsi. E. Peraturan DKPP.
Demikian soal tersebut, silakan jawab selama 3 detik. Waktu 3 detik diberikan kepada Anda untuk menjawab. Hitungan 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 497. Sengketa pemilihan antara pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan KPU Kabupaten Kota diselesaikan oleh A. KPU Kabupaten, B. Panwas Kecamatan, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi, E. PT UN. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 498. Penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Provinsi merupakan A. Keputusan terakhir dan mengikat, B. Keputusan yang dapat dibanding ke Bawaslu, C. Keputusan sementara dan dapat dibanding, D. Keputusan dapat dibanding ke Pengadilan Negeri, E. Keputusan yang dapat dibanding ke DKPP. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 499. Pilihan berikut ini yang tidak termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Kota adalah A. Musyawarah mufakat, B. Pengambilan putusan secara transparan, C. Diserahkan kepada pengadilan, D. Mempertemukan pihak yang bersengketa, E. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Demikian soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik tersebut Anda pergunakan dan 3 detik mulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal terakhir untuk sesi ini, soal 500. Dalam hal musyawarah sengketa pemilu atau pemilihan tidak tercapai kesepakatan, maka tugas Bawaslu adalah A. Meneruskan proses sengketa pemilihan kepada PT UN, B. Melanjutkan ke proses pengambilan keputusan, C. Menghentikan proses sengketa pemilihan, D. Menyerahkan keputusan kepada pihak yang bersengketa, E. Melaporkan ke sentra Gakumdu. Demikian soal tersebut. Soal 500 dibacakan. Silakan jawab selama waktu 3 detik yang diberikan kepada Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Demikianlah soal untuk sesi kali ini. Setelah kita bacakan soal nomor 451 sampai soal nomor 500, Anda sudah menjawab sesuai dengan kertas kerja Anda. Silakan koreksi, cocokkan dengan deskripsi dari video ini, dan jangan lupa tinggalkan komen untuk menginformasikan berapa skor Anda. Dan bagi Anda jika merasa belum maksimal, silakan diulangi lagi. Mudah-mudahan semakin giat Anda belajar, semakin sering mengulangi soal, maka Anda akan semakin mengetahui gambaran bagaimana peta persaingan nanti soal yang diujikan dalam CAT, khususnya bagi Anda yang ingin mengikuti tes calon anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panwas Cam, Panwas Desa, dan petugas di TPS tentunya. Semoga dengan hadirnya video ini semakin menambah wawasan Anda tentang kepemiluan, terlebih persiapan Anda dalam mengikuti seleksi calon penyelenggara pemilu. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, berikan komentar, dan di share ke semuanya untuk penyempurnaan video ini nantinya. Dan kita yakin, kita menyadari bahwa penyajian video ini masih jauh dari sempurna, terhadap adanya kekurangan khususnya dalam hal pembuatan materinya, pembacaan, jawaban, bahkan masih perlu koreksi. Silakan tinggalkan komentar. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik Anda untuk penyempurnaan perbaikan video ini nantinya. Kami yakin dengan sering berlatih mengikuti video kami di channel kita Kanal Sukses, maka sukses semakin menghampiri Anda.
Dan sukses itu tidak didapatkan dengan gratis, harus sebuah perjuangan. Tekunlah belajar untuk kembali membahas soal-soal literasi terkait dengan kepemiluan. Mudah-mudahan dengan itu Anda lakukan, kegiatan itu Anda lakukan akan semakin menambah wawasan Anda dan Anda sukses dalam seleksi penyelenggara pemilu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.